Para saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui video ini saya berusaha untuk mencoba men-sharingkan apa yang bisa saya tangkap dari pertemuan kedua, minggu kedua dari bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 ini. Seperti yang kita tahu, bacaan yang kita pakai untuk pertemuan yang kedua ini, seperti halnya juga pertemuan yang pertama minggu lalu, itu diambil dari kitab Yunus. Hanya minggu lalu itu diambil dari kitab Yunus, bab 1, ayat 1 sampai dengan 17. Dan untuk pertemuan yang kedua ini, kita mengambil dari kitab Yunus, bab 4, ayat 1 sampai dengan 11. Dan itu berarti kita melewati dua bab yang tidak kita baca dan kita tidak renungkan, tapi mudah-mudahan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dibaca dalam kegiatan pribadi, dalam kegiatan pendalaman pribadi, apa yang dilukiskan dalam bab 2 dan apa yang dilukiskan dalam bab 3, supaya kita bisa mengerti latar belakang dari bab 4 ini yang akan kita dalami. Nah, dalam rangka menjelaskan atau men-sharingkan pemahaman saya mengenai pertemuan yang kedua ini, bulan Kitab Suci Nasional yang kedua ini, tentu saya perlu kilas balik sedikit apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lewati dalam pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama minggu lalu, kita sudah membaca bahwa Yunus itu dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian ditugaskan pergi ke kota Niniwe, supaya oleh Tuhan disuruh memberitakan atau mengajak orang-orang Niniwe supaya bertobat. Karena menurut Tuhan dosa orang-orang Niniwe itu sudah sedemikian banyaknya dan mungkin juga jahat, sehingga dosa-dosa itu kemudian naik membumbung tinggi sampai ke langit, ke tata Tuhan di surga sana. Tapi ternyata Yunus dipanggil dan diutus, tidak mau, dia kabur. Dan alasan dia kabur ya pertama, dia dipanggil untuk menyuruh bertobat suatu bangsa yang menjadi penindas bagi Israel sendiri, bagi Yehuda sendiri. Dia tidak sudi bahwa orang-orang penindas itu diberi kesempatan untuk bertobat. Bagi dia lebih gampang, lebih masuk akal rasanya kalau para penindas itu ya dibiarkan saja hancur dalam keperdosaannya, hancur di dalam kesombongan dosa-dosanya. Tapi rupanya Tuhan tidak berpikir begitu, ya. Pada saat dia kabur, kita juga sudah tahu kemarin, Tuhan terus menguntit dia dalam tanda petik, sehingga kemudian terjadilah badai besar di laut, ya, dan sehingga kapal yang dia tumpang itu hampir karam dan tenggelam, dan baru bisa teratasi setelah dia mengaku dan bahwa sumber dari bencana itu adalah dia, dan bencana itu akan teratasi kalau dia dibuang ke dalam laut. Dan terjadilah demikian. Orang-orang itu dengan rasa takut dan mungkin juga rasa bersalah mengangkat si Yunus lalu dibuang ke dalam laut. Dan ajaib sekali bahwa setelah itu dilakukan, Yunus diangkat dan dicemplungkan ke dalam laut, badai laut itu mereda seketika. Dan pada saat itu kita tahu, atau dikisahkan dalam bacaan yang pertama minggu lalu itu, Yunus itu ditelan oleh ikan dan dia masuk ke dalam perut ikan. Dalam pertemuan yang kedua, ya, kita tahu bahwa ini suatu hal yang menarik. Yunus itu ditobatkan, ya, ditobatkan. Menarik bahwa dia disuruh untuk mentobatkan orang, tetapi justru di pertemuan kedua ini Yunus juga yang akan ditobatkan. Nah, itu yang menarik, ya. Nah, untuk mengerti itu, kita harus mengerti atau mendalami apa yang terjadi di antara dua tonggak bacaan ini yang saya sebut tadi di awal,
bab 2 dan bab 3. Nah, di tengah itu memang ada dua hal yang besar yang terjadi, ya, yang tidak kita baca. Di dalam bab 2 itu kita baca suatu doa Yunus dalam perut ikan besar, ikan paus barangkali ya. Dan doa itu sangat menyentuh perasaan. Dia berdoa dan sedikit mengungkapkan rasa penyesalan, rasa takut, sehingga akhirnya ya, diampuni oleh Tuhan. Dan kemudian dengan penyelenggaraan Tuhan, dia dimuntahkan kembali di tepi pantai, dan itu berarti hidup lagi ya. Tapi menarik juga bahwa dia ditobatkan, diselamatkan dari perut ikan paus itu bukan untuk santai-santai gitu ya, melainkan untuk dipanggil lagi gitu. Nah, itulah di bab 3 dia dipanggil lagi untuk pergi lagi sekali lagi mentobatkan Niniwe. Kali ini dia tidak menghindar, kemudian dia datang. Dan dikatakan dalam teks itu bahwa dia hanya berjalan setengah hari atau 1 hari ke dalam kota itu, karena kota itu luasnya itu 3 hari perjalanan gitu. Sekarang dia hanya 1 hari ke dalam dan dalam jarak segitu ya, dia menyerukan pertobatan. Dan di luar dugaan dia, ternyata semua orang di Niniwe itu bertobat. Raja, penduduk, bahkan termasuk binatang-binatang lain itu disuruh untuk bertobat semuanya. Dan itu kemudian ya pasti berkenan kepada Tuhan pertobatan itu. Tetapi yang gundah gulana ialah justru Yunus gitu ya. Yunus dalam teks yang kita baca ini ya, bab 4 ayat 1 sampai 11, itu seperti mutung begitu. Dia tidak bisa terima bahwa kok musuh ini ya diberi kesempatan untuk bertobat gitu ya. Seharusnya musuh ini yang sangat bengis, yang sangat kejam ini, raja penindas ya, penguasa penindas, kerajaan penindas, itu harusnya ya biarkan aja hancur gitu ya. Tapi ternyata oleh Tuhan disuruh atau diberi kesempatan untuk bertobat. Dan lebih celakanya lagi, nabi yang diutus untuk mempertobatkan kota itu atau kerajaan itu adalah justru Yunus. Nah, itulah yang kita baca di sini di dalam pertemuan hari ini. Yunus itu marah-marah, Yunus itu mutung gitu ya. Nah, hari ini kita membaca itu, bagaimana usaha Yahweh untuk mempertobatkan Yunus dari kemutungannya. Dan tentu saja latar belakang mutungnya itu suatu pandangan yang salah mengenai kasih Tuhan, keadilan Tuhan ya. Pertobatan Yunus itu bukan terutama bertobat dari dosa sebagaimana yang mungkin pada umumnya kita mengerti. Kita bikin dosa dulu baru bertobat mengaku dosa. Bukan terutama itu. Pertobatan yang dialami atau harus dilewati oleh Yunus itu adalah perubahan cara berpikir, perubahan sikap mental gitu ya. Jadi Yunus itu harus mengubah cara pandangnya ya mengenai orang lain dan mengenai cinta kasih Allah dan keadilan Allah. Nah, melalui bacaan hari ini, teks kitab suci yang kita baca dalam pertemuan kedua ini, Tuhan Allah itu menyadarkan Yunus agar bertobat lewat proses dialog, lewat proses berbagai macam hal yang kita baca di sini ya. Allah berusaha untuk mempertobatkan Yunus dalam arti mengubah visi kemanusiaan dan visi dia mengenai kealahan, visi dia mengenai Tuhan Allah. Inti dari perubahan itu ialah bahwa Yunus harus tahu, bahkan juga harus terima dengan rela hati bahwa
semua manusia, semua makhluk bahkan itu dikasihi oleh Allah. Bahkan mungkin makhluk manusia yang kita musuhi, kita benci, ya, itu dikasihi oleh Allah. Yunus harus tahu itu. Itu yang dididik oleh Yahweh. Yang kedua, bahwa kasih Allah itu dimaksudkan untuk semua orang. Sebenarnya kurang lebih sama dengan pertama, tapi saya harus tekankan itu, bahwa untuk semua orang. Dan yang ketiga, Yahweh, Tuhan Allah itu juga ingin menyadarkan Yunus bahwa dalam keadilannya, Allah itu tidak boleh menghukum sewenang-wenang, gitu ya. Harus diberi kesempatan untuk bertobat dulu. Itu sebabnya Yunus menghendaki supaya bangsa yang jahat itu ya dihukum saja. Tidak, kata Yahweh. Dia harus sejahat-jahatnya, dia tetap harus diberi kesempatan untuk bertobat. Itulah yang dilakukan di sini. Bahkan yang keempat yang perlu saya tekankan juga ialah bahwa kasih dan pengampunan Allah yang ditunjukkan di sini, ya, di dalam bacaan kedua ini, itu mengandung dimensi ekologis dan dimensi eskatologis, masa depan, ya, masa depan, barangkali lebih baik ke masa depan, yaitu bahwa Allah memperhatikan kedua hal itu, memperhatikan dimensi ekologis, ya, dia tidak boleh sewenang-wenang, sebab dikatakan di akhir dari bacaan pada hari bacaan kedua, maksud saya teks untuk minggu kedua ini, saya kutip, bagaimana mungkin aku tidak mengasihi Niniwe, begitu kata Yahweh di situ, ya. Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternak-ternaknya yang banyak. Nah, ketika teks ini menyinggung mengenai ternaknya yang banyak, itulah yang saya katakan dengan dimensi ekologis. Sedangkan dimensi mengenai masa depan itu terselubung di dalam ungkapan yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan kanan. Itu adalah anak-anak. Oke, suatu masyarakat mungkin berdosa, dan di dalam masyarakat itu ada anak-anak. Oh, mungkin akan ada yang berkata hukum rata saja, pukul rata saja. Tuhan tidak berpikir begitu. Menurut Tuhan, kita harus memperhitungkan juga ternak dalam melaksanakan keselamatan, dan juga memperhatikan anak-anak, ya. Dan ini teks tafsir mengenai tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri sebagai anak-anak itu saya timba dari seorang ahli kitab Anthony Ceresco dalam The New Jerome Biblical Commentary. Saya kira itu saja yang kiranya perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan insight, pemahaman saya yang sangat bersifat global ini terhadap bulan kita, teks renungan untuk bulan kitab suci yang kedua ini bisa membantu teman-teman, para bapak ibu sekalian di dalam melaksanakan memandu pertemuan bulan kitab suci untuk tema yang kedua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.